merupakan sebuah kegiatan yang sangat bagus bagi kita semuanya untuk memulai mempelajari Al-Quran, memulai mempelajari atau memulai memahami isi daripada Al-Quran dimulai dengan cara yang umum terlebih dahulu. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah istiqomah membantu berjalannya kegiatan ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada juz yang ke-20, 26. Kalau sudah masuk juz yang ke-26, maka berikut-berikutnya yang sisa adalah surat-surat yang pendek-pendek saja. Insyaallah ta'ala. Untuk juz yang ke-26 ini, surat-suratnya adalah surat Al-Ahqaf, surat Muhammad, surat Al-Fath, surat Al-Hujurat, surat Qaf, dan juga surat bagian pertama dari surat Al-Dhariyat. Ya, bagian pertama dari surat Al-Dhariyat. Nah, ayuhal jamaah. Untuk surat Al-Ahqaf itu merupakan surat Makkiyah yang terdiri dari 35 ayat. Yang mana surat Al-Ahqaf ini merupakan surat terakhir dari rangkaian 7 surat Hawamim atau yang dimulai dengan huruf muqata'ah Hamim yang turun sekaligus dan berurutan. Ya, dinamakan demikian karena kenapa namanya adalah surat Al-Ahqaf? Karena di dalamnya terdapat penyebutan kaum 'Ad, yang mana kaum 'Ad atau kaumnya Nabi Hud itu tinggal di daerah yang namanya adalah Ahqaf, yaitu bukit pasir di daerah Yaman. Sudah diutus kepada mereka Nabi, yaitu Nabi Hud alaihissalam, namun mereka lebih memilih untuk kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seperti surat Makkiyah lainnya, surat Al-Ahqaf di sini masih berbicara banyak tentang bukti kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berbicara tentang tauhid. Naam ayyuhal jamaah. Di sini bagian pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah yang pertama yang mengajak kepada tauhid, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, rasul yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir, sehingga yang Nabi ajarkan bukanlah sesuatu yang asing seharusnya. Allah kembali menyebutkan bukti dan juga kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesembahan selain Allah itu tidak dapat berbuat apapun, tidak dapat menciptakan apapun, dan tidak akan memberi atau tidak akan mengijabahi doa orang-orang yang menyembah kepadanya. Ya, tidak akan mampu untuk mengijabahi doa orang-orang yang menyembah kepadanya. Serta kelak di hari kiamat mereka itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Mengapa demikian? Karena pernah jelaskan bahwasanya di kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia bersama dengan sesembahan-sesembahan mereka. Kalau orang yang menyembah syaitan, maka akan dikumpulkan bersama syaitan. Orang yang menyembah batu, maka mereka akan dikumpulkan bersama batu yang mereka sembah. Namun, setiap yang mereka sembah tersebut akan mengingkari perbuatan mereka kepadanya. Batu-batu yang disembah, mereka akan mengingkari, saya tidak pernah minta untuk menyembah saya, jangan sembah. Saya berpaling dari, atau saya berpaling dari atau menjauhkan diri dari apa namanya, berserah, astagfirullah. Maka batu tersebut bari itu ya bahasanya, berlepas diri apa ya, batu-batu tersebut atau sesuatu yang disembah tersebut akan berlepas diri dari mereka, yang bahkan akan memusuhi mereka. Siapa yang nyuruh kalian nyembah saya? Bukankah jelas bahwa saya di sana sudah diutus para nabi, sudah diturunkan Al-Quran yang menjelaskan supaya hanya menyembah Allah saja. Ya. Kemudian di sini disebutkan juga, jika aku, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengada-ngada tentang Al-Quran, tentu Allah akan membinasakanku pertama kali di dunia. Maksudnya kalau seandainya Al-Quran itu merupakan karangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya Allah sudah dari dulu membinasakan beliau. Namun ternyata Al-Quran bukanlah karangan Rasulullah. Am yaquluna iftara, ya, qul in iftaraituhu fala tamlikuna min Allah syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, qul, katakanlah, kalau aku ngarangnya, fala tamlikuna li min Allah syai'a, maka tidak ada yang dapat menghalangi kalian dariku, ya, atau tidak ada, atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan membinasakanku. Wa a'lamu bima tufiduna fi, ya,
Allah Subhanahu wa taala ya, wa a'lamu bima tufiduna fi. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang percakapan kalian ketika berbicara tentang Al-Quran ya, kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dengan bahwasanya Rasulullah sudah sampaikan tentang Al-Quran, bahwasanya Rasulullah sudah sampaikan tentang wahyu. Cukup Allah yang menjadi saksi. Kemudian Rasulullah di sini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berkata apa? Bahwasanya Muhammad bukanlah rasul yang pertama yang mendakwahkan tauhid ya. Bahkan sebagian Bani Israel pun ada yang beriman dengan Al-Quran, yang membenarkan ajaran kitab Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Sebaliknya, tidak ada kitab atau ajaran sebelumnya yang mengajarkan kesyirikan. Maka dari itu, orang-orang Yahudi yang mereka itu masih lurus keimanan mereka, atau masih lurus keimanan, atau masih betul-betul mempelajari kitab Taurat, pasti mereka akan beriman kepada Rasulullah SAW. Begitu juga orang-orang Nasara sebagaimana terjadi kepada paman daripada istri Rasulullah, yaitu Khadijah, namanya adalah Wafail atau Waraqah bin Naufal. Afwan. Naufal adalah salah satu orang Arab Nasrani, yang mana ketika itu orang Arab jarang sekali yang beragama Nasrani, namun dia beragama Nasrani dan dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma pada Allah beliau wafat sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, yang itu berarti beliau wafat, yaitu Waraqah bin Naufal ini wafat sebelum Rasulullah berdakwah. Bagian jin yang mendengarkan Al-Quran lalu kembali Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana detailnya ini akan disebutkan di dalam surat Al-Jin ya. Ini detailnya akan disebutkan di dalam surat Al-Jin. Kemudian berikutnya kita masuk kepada surat Muhammad. Surat Muhammad adalah surat Madaniyah, yang mana dia berjumlah 38 ayat, yang juga dia punya nama lain. Yang pertama adalah surat Al-Qital, yang artinya surat peperangan. Kemudian nama lainnya adalah surat Alladzina Kafaru, yaitu surat orang-orang yang kafir. Ya, surat Alladzina Kafaru. Kemudian surat Al-Ahqaf ditutup dengan ayat bahwasanya tidaklah binasa kecuali, atau tidaklah ada yang binasa kecuali orang-orang fasik, kecuali kaum yang fasik. Yang mana kemudian surat Muhammad ini dimulai dengan ayat bahwasanya orang kafir dan yang menghalangi jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang amalannya tersesat. Yang mana seakan-akan dua surat ini saling saling menyatu. Kemudian pembahasan dalam surat ini adalah pertama, yaitu perbedaan orang yang beriman dengan orang yang kafir. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Pertama, yaitu orang kafir adalah orang yang menghalangi jalan Allah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum, yaitu orang-orang kafir yang menghalangi jalan manusia, yang menghalangi manusia dari jalan Allah, ya adalla a'malahum. Allah akan sesatkan atau hapuskan semua amalan amalan mereka. Maksudnya kalau mereka berbuat baik menjadi tidak ada manfaatnya selama di akhirat. Kalau di dunia mungkin ada manfaatnya, kalau di akhirat ya karena Allah Maha Adil. Orang-orang kafir sekalipun ketika mereka berbuat kebaikan, Allah akan balas kebaikan tersebut. Hanya saja tempat pembalasan bagi kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir adalah hanya di dunia. Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan, kufur. Ya, adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Lalu mereka juga adalah orang-orang yang membenci wahyu dari Allah Subhanahu wa taala serta keredoannya. Maksudnya apa? Mereka tidak peduli dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka menjadi orang-orang yang amalnya sia-sia, yang juga orang-orang yang merugi. Mereka tidak punya penolong. Kemudian kelak di akhirat mereka adalah orang-orang yang kekal di neraka. Ya, diberikan minum air yang mendidih, dicabut nyawa mereka dengan keras. Ya, sebagaimana pada ayat yang ke-27 ya. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang-orang kafir ini ketika datang malaikat untuk mencabut nyawa mereka, roh yang akan dicabut ini mereka sembunyi, sehingga malaikat pun harus memukul wajah memaksa roh supaya keluar. Kemudian atas perbuatan mereka, atas kekufuran mereka, atas ketidakpedulian mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni
perbuatan dosa mereka. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh yang menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka hidayah dan petunjuk. Juga Allah Subhanahu wa taala akan tambah hidayah dan juga takwa mereka. Kemudian atas atas ketakwaan juga atas ketakwaan mereka juga karena mereka menerima hidayah dari Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Yang mana surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai serta Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penerangan baik di dunia di akhirat. Ini adalah surat Al-Fath, ya. Surat Al-Fath adalah surat Madaniyah. Ya, sekali lagi Madaniyah adalah surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah setelah beliau berhijrah ke kota Madinah. Mau itu turunnya di kota Mekah, mau itu turunnya di kota Madinah ataupun di luar kota Madinah, selama turunnya adalah setelah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, itu disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya hanya 29 saja. Yang mana ini bercerita tentang Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah yang menjadi awal kemenangan kaum muslimin. Ya, pada tahun 6 Hijriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwasanya beliau dan para sahabatnya memasuki Masjidil Haram dan bertawaf ke Ka'bah. Ya, ini adalah mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan pada ayat yang ke-27. Ya, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Adalah kebenaran. Ya, dari sini juga di, menjadi dalil bahwasanya kalau nabi ataupun rasul itu bermimpi, maka mimpinya adalah wahyu. Sedangkan kalau mimpi kita yang manusia rasakan, itu ada tiga macam. Imma berupa berupa mimpi berupa kebenaran. Namun mimpi kebenaran di sini bisa jadi adalah, ya, itu semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mimpi yang berupa bunga tidur saja, ya. Hanya saja kita kebanyakan kita tidak akan menyadari, tidak akan bisa seketika membedakan mana mimpi kebenaran, mana mimpi bunga bunga tidur. Kapan kita tahu bahwasanya mimpi itu adalah pertanda kebenaran? Ketika yang kita impikan itu sudah terjadi. Misalkan kita bermimpi sesuatu 3 kali, misalkan ada di sini ikhwan yang mimpi, ya, mimpi menikahi seorang akhwat padahal akhwat itu nggak dia kenal, misalnya mimpi 3 kali, ternyata 2 tahun kemudian dia mimpi atau dia benar-benar menikah dengan wanita yang pernah dia impikan misalnya. Nah, ini bisa jadi pertanda kebaikan dan dia nggak tahu sampai itu terjadi, gitu kan. Kemudian mimpi kedua, mimpi bunga tidur. Biasanya model-modelnya itu kita mimpi indah, mimpinya menyenangkan, tapi bangun tidur lupa mimpinya apa. Atau bisa kita ceritakan, tapi ya yang kita ceritakan itu hanya globalnya saja. Kemudian yang ketiga adalah mimpi buruk. Nah, untuk mimpi buruk ini kita tidak boleh ceritakan, ya. Kita tidak boleh ceritakan karena khawatirnya keburukan tersebut menimpa menimpa kita, meskipun tidak takut, tapi hanya saja takut diaminkan, ya. Sebagaimana tadi ada pertanda kebaikan, bisa juga ada pertanda keburukan, sehingga nggak boleh kita menceritakan mimpi buruk. Kemudian eh, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya bertawaf, di apa datang memasuki Masjidil Haram, berangkat, ya, pergi bersama dengan, ini adalah mimpinya, ya. Mimpinya adalah Rasulullah bersama dengan para sahabatnya memasuki Masjidil Haram dan bertawaf ke Ka'bah. Maka akhirnya untuk mewujudkan mimpi tersebut, karena kita tahu bahwasanya mimpi Nabi adalah wahyu. Kalau mimpi kita ya tadi tiga itu, ya. Maka ia bersama 1.400 orang sahabatnya berangkat ke Makkah. Namun sesampainya di sana, sebelum mereka masuk ke kota Makkah, mereka ditahan oleh orang-orang kafirin Quraisy. Lalu kemudian mereka berhenti di suatu tempat yang namanya Hudaybiyah, ya, di bawah sebuah pohon yang ada di Hudaybiyah. Lalu mereka membuat perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Namun sebelumnya, orang-orang kaum muslimin, para sahabat Nabi, mereka membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang hidup dan mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy, ya, dengan kafirin Quraisy, yaitu apa? Melakukan perdamaian gencatan senjata selama 10 tahun dan baru boleh berumrah di tahun setelahnya. Dan zahirnya zahirnya ini ada kerugian, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan, ya, meskipun ternyata perjanjian itu juga apa gimana, ya. Jadi di salah satu isi perjanjiannya
itu adalah pertama gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian di antara bersenjata orang-orang mukminin yang masuk atau orang-orang Quraisy yang masuk Islam maka harus kembali ke Mekah atau kembali ke tangan orang Quraisy, dan kaum mukminin yang murtad maka tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Secara zahirnya itu adalah kerugian. Bahkan Umar bin Khattab sampai tidak puas dengan perjanjian tersebut. Namun Rasulullah, ya, namun apa, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasulullah untuk mengiyakan perjanjian tersebut, ya, itu merupakan yang sangat besar, sehingga Allah berfirman di awal surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah berikan atau Allah bukakan kepada kalian pembukaan atau naam al-fath di maksudnya apa, penaklukan yang sangat besar. Ternyata setelah perjanjian tersebut banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam, ya. Kemudian di balik itu, di samping itu, kaum muslimin memiliki kebebasan bergerak. Mereka bebas berdakwah, mereka pergi ke Syam, mereka pergi kemana, kemana, kemana. Rasulullah mengutus utusannya. Namun ternyata, ya, para jemaah sekalian, eh, peristiwa tersebut atau perjanjian tersebut justru dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Belum lebih setahun, atau kalau nggak salah belum sampai 2 tahun sudah dilanggar oleh mereka sendiri, ya, sudah dilanggar oleh mereka sendiri. Ya, kemudian di sini juga dijelaskan bahwasanya, ya, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya sebelum terjadi perjanjian tersebut ada yang namanya bayat Ridwan, ya, atau bayat atau perjanjian Hudaybiyah, ya. Bayat namanya bayat Ridwan. Kemudian pada tahun Hijriyah kaum muslimin berhasil membebaskan kota Khaybar, yang mana kota Khaybar ini adalah tempat orang Yahudi, karena mereka berada akhirnya kaum muslimin memerangi mereka, mereka kemudian mengusir mereka, ya, mengusir mereka. Dan kaum orang Yahudi itu banyak sekali meninggalkan ghanimah, juga banyak sekali meninggalkan teknologi-teknologi yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan ingat, di sini orang-orang Yahudi sama sekali tidak dizalimi oleh kaum muslimin, melainkan mereka yang berbuat berbuat kezaliman. Mereka itu suka mengganggu wanita-wanita yang sedang berbelanja di pasar, wanita kaum muslimin, ya, baik itu mengganggu. Kalau tidak salah orang-orang Khaybar ini, ya, mereka itu, antara mereka ini adalah orang-orang yang mengganggu. Mereka ini adalah orang-orang yang mengganggu wanita-wanita kaum muslimin ketika di pasar. Lalu terjadi perseteruan, lalu mereka membunuh kaum kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW pun memerangi mereka, ya. Bahkan kemudian ada namanya Bani Nadir, ya, ada namanya Bani Nadir. Antum kalau salah ini harus harus dimurajaah lagi, kalau salah bisa dikoreksi, ya. Ada bangsa Yahudi lainnya pun yang Rasulullah SAW usir, perangi mereka, karena perbuatan mereka juga berkhianat kepada Nabi, ya, mereka hampir-hampir membunuh Rasulullah SAW. Itulah yang terjadi. Kemudian surat ini ditutup dengan perumpamaan bagi sahabat Nabi yang keras kepada kaum kufar, namun lembut di antara mereka, ya. Walladzina ma'ahu, yaitu para sahabat Nabi SAW, asyidda'u 'alal kufar, mereka adalah orang-orang yang keras kepada orang. Maksudnya keras di sini adalah tegas, ya, bukan berarti mereka itu jahat kepada orang, tidak, ya. Bahkan kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW sudah hadir di Madinah, tidak semua orang Madinah itu adalah orang-orang mukmin, orang-orang sudah beriman kepada Rasul, tidak, masih banyak juga orang-orang musyrikin, masih banyak juga orang-orang Yahudi, belum lagi orang-orang munafik. Namun Rasulullah berbaik hati kepada mereka, karena Islam tidak datang dengan paksaan, ya. Itu mau masuk Islam monggo, tidak monggo, masing-masing ada konsekuensinya, ya. Kalau masuk Islam, di sana ada syariat namanya zakat kaitan dengan harta, ya. Kalau misalnya mereka tidak mau masuk Islam, kalau memang kaum muslimin berkuasa, di sana ada namanya jizyah, pajak. Itu digunakan untuk mereka juga, bukan untuk kaum muslim mengambil manfaat. Sedangkan mereka menggunakan jizyah yang diambil dari orang-orang musyrikin, istilahnya, bukan sebagaimana bahwa atau bukan. Pajak ini adalah untuk jaminan keamanan mereka. Ya, kalau orang-orang yang tegas, orang-orang yang keras kepada orang, namun lembut sama mereka, dan tidak seperti sekarang, ya.
sama kaum muslimin untuk berbagi memang harus ya. Tapi maksudnya di sini yang sama ada kepada orang muslim, mereka begitu lemah ibadah yang sampai di untuk sesama kaum muslimin pengajian yang mengajar kepada dibarkan bisa dan kemudian eh, kemudian adalah orang-orang yang salah cahaya atau ada bekas cahaya ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang selalu mengenal Rasulullah SAW bagaikan tunas tanaman. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Hujurat adalah surat ini ayat 14 isikan adab dengan Rasulullah menyebutkan tentang Rasulullah Islami ya. Dimulai dengan bagi ayat kepada Allah. Subhanallah ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yahi ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu beriman, la tuqaddimu janganlah kalian mendahului Rasulnya. Mendahului Allah itu bagaimana? Yaitu ini adalah maksud daripada uh, firman Allah Subhanahu wa taala, kalau yang berselisih, maka kembalilah kepada Rasulullah alaihi kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kalau kita memiliki permasalahan agama, kita punya permasalahan, dahulukan apa yang Allah Subhanahu wa taala, dahulukan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Jangan sok tahu, jangan kita itu ya bahasa kita sok tahu ya, sehingga kita itu mendahului Allah dan mendahului hukum Allah dan Rasulnya. Kalau kita apalagi berkaitan dengan masalah agama, cari dulu dalilnya, cari dulu apakah ada dalam Al-Quran, ataukah ada apa hadisnya. Kemudian kalau ada hadisnya, bagaimana penjelasan para sahabat, bagaimana penjelasan para ulama. Jangan lebih dahulu mendahulukan, jangan mendahulukan ego kita, kesalahan dibandingkan dalil-dalil syar'i itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu ya. Kemudian ya di berikutnya adalah dan kita kalau kita sok tahu masalah agama, misalkan kita bilang "Oh, ini kok masa nggak itu sok tahu gitu, masalah agama, padahal jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengajarkan kita, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita tata cara salat yang benar, bahkan perintilan-perintilannya itu tambahan-tambahannya pun Rasulullah sudah ajarkan. Kalau kita sok tahu dengan mengatakan, oh ini baik-baiknya kita tambah di salat, oh baik ini baiknya kita baca setelah salat, loh baik menurut siapa? Ya. Kebaikan yang kita terapkan di dalam Islam, standarnya itu bukan standar kebaikan menurut kita atau menurut fulan atau Allah, tapi standar kebaikannya adalah dalil. Itu pertama ya. Kemudian standar kebaikan yang pertama, dalil yang pertama adalah standar kebaikannya adalah dalil. Kalau di sana ada dalilnya, kita laksanakan. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita banyak kita tinggalkan, sekalipun ada yang mengatakan misalkan di antara ulama hada yastahibbu, ini dicintai oleh para ulama, dan kalau seandainya perbuatan mereka itu berlandaskan dalil, laksanakan. Maka meninggalkannya jauh lebih baik daripada kita mengamalkannya. Meskipun kita harus meyakini para ulama, para salafus saleh ketika mereka melakukan suatu hal, ya, ketika mereka pastinya ada dalilnya. Kalaupun tidak, maka jelas kita utamakan yang ada, utamakan, utamakan yang ada dalilnya. Kalau ada perbuatan A, B, C, yang satu dalilnya adalah hadis. Kemudian yang kedua dalilnya adalah perbuatan sahabat yang itu menguatkan perbuatan A, atau misalkan hanya perbuatan sahabat saja. Kemudian yang tiga di sana ada perbuatan dari ulama fulan ataupun anan. Tentunya yang kita utamakan adalah dalilnya, kecuali dua lainnya itu berdasarkan dalil yang lainnya atau diangkat berdasarkan dengan dalil-dalil yang berbeda. Tentunya kita ya sebagaimana kalau misalkan nih antum di sini insya Allah ada yang mengelola masjid ya, boleh nggak misalnya di sana tahu-tahu ujuk-ujuk ada orang datang langsung bikin pengajian, atau ujuk-ujuk di sana langsung bikin kegiatan tanpa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pengurus masjid, itu boleh? Tentunya umumnya kita akan bilang nggak boleh. Semua ada apa? Ada prosedurnya. Nah, kalau untuk masjid atau gini lah misalnya, antum datang ke suatu sekolah, tiba-tiba langsung masang poster.
bikin kegiatan. Ketika ditegur, loh kenapa adain kayak gini, udah izin belum gitu loh, ngapain izin, kan baik gitu kan baik. Tapi dia bilang ya, tapi pengurus sekolah bilang nggak bisa gitu. Untuk bikin acara di sekolah ini nggak bisa ujuk-ujuk datang langsung mengadakan kegiatan. Ada prosedur yang harus dipenuhi. Nah sekarang gini, untuk urusan dunia saja kita butuh prosedur supaya sesuatu itu berjalan sesuai dengan anjurannya, berjalan sesuai arahannya. Untuk agama kok kita nggak mau ambil prosedur? Ya, prosedurnya sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam hadis, sudah dijelaskan oleh para sahabat dan para ulama Rabbani. Kok kita lebih memilih sesuatu di luar prosedur itu gimana? Ya, dengan mengatakan, oh ini zikir itu baik, dan kita nggak bilang zikir itu buruk. Ya, kalau Rasulullah SAW dalam satu amalan yang sudah ditentukan tata caranya, kemudian kita tambah itu nggak boleh, atau kita kurangi itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada suatu amalan yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan cara khususnya, cuma disebutkan misalkan baca ini, kita baca kapan, seperti contohnya adalah salawat ya. Seperti contohnya kita mau salawat kapanpun, kita salawat pagi siang sore malam, sambil masak, sambil nunggu tidur, mau salawat fadl silahkan ya. Tapi untuk menentukan bahwasanya salawat itu hendaknya dibaca di waktu-waktu tertentu atau pada waktu amalan-amalan tertentu, kita butuh dalil ya, kita butuh dalil untuk melakukannya, untuk mengkhususkannya. Kalau ada dalil seperti contohnya kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat, itu ada dalilnya, baru kita laksanakan, monggo tafadhol. Kalau tidak ada dalilnya, tunggu dulu, atau kita belum temui dalilnya, anggaplah ada dalilnya tapi kita tidak tahu, tunggu dulu ya. Tunggu dulu, kalau tidak ada dalilnya sudah meninggalkan jauh lebih utama. Seperti contohnya misalkan kita tahu setelah sholat itu ada zikir-zikir yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dari mana taunya? Ya baca buku-buku hadis, baca buku-buku tentang sholat. Kalau memang kita misalkan adalah mayoritas kita di Indonesia adalah uh, bermadhab syafi'i ibadah, di dalam tata cara beribadah, coba buka bukunya Imam Syafi'i kalau antum mau, kalau bisa gitu ya. Kemudian atau kita baca kitab-kitab hadis yang dikarang atau dikumpulkan oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, supaya tahu gimana setelah Rasulullah sholat apa yang dibaca. Ini kita tinggal rangkum, atau di sana insya Allah sudah ada kitab-kitab yang merangkum doa-doa atau dikir-dikir setelah sholat misalnya. Nggak perlu kita buat-buat sendiri, nggak perlu ya, nggak perlu. Nanti ini di masjid ini amalnya gini, di masjid ini amalnya beda lagi, nggak perlu ya. Kalau kita dengan dalil yang ada itu sudah sangat cukup membuat sudah sangat cukup untuk menyempurnakan agama kita, nggak perlu ditambah-tambah. Justru kalau kita nambah-nambah malah beranggapan bahwasanya Rasulullah itu agamanya belum sempurna sehingga kita tambah-tambah. Wala'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari sifat-sifat yang di luar nalar tersebut ya. Kemudian di sini di antara adab kepada Rasulullah adalah tidak boleh manggil beliau dari luar rumah seperti dilakukan oleh Arab Badui. Kemudian juga perintah untuk merendahkan suara di hadapan beliau. Makanya itu kalau kita berziarah ke kubur Rasulullah SAW, kita tidak boleh teriak-teriak. Ya. Kita cukup bersolawat dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga diamalkan oleh para sahabat Ridwanullahi alaihi. Kemudian juga dilanjutkan dengan menyebutkan persaudaraan kaum muslimin ya, kaum mukminin, dan juga berbagai adab, yaitu misalkan perintah untuk mengklarifikasi berita. Ya ayyuhalladzina ba'in, kalau datang kabar dari orang fasik kepada kalian, fatabayyanu, cari dulu kebenarannya. Sekarang begini, kata-kata fasik di sini mencakup, di sini Rasulullah mengatakan, di sini Allah mengatakan inja akum fasikun binaba. Di sini apa kok Rasulullah katakan fasik, orang-orang yang fasik yang mendatangkan berita? Karena secara umum orang-orang yang mendatangkan berita itu kebanyakan mereka adalah, bukan kebanyakan, tidak selalu, tapi kebanyakan mereka orang yang suka nakal berita sini sana sini sana sini. Itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ada kepentingan di balik perbuatannya, ingin mengadu domba, ingin memecah belah kaum muslimin dan seterusnya, sehingga kita disuruh tabayun. Tabayun itu apa? Mencari tahu kebenarannya, baru kemudian kita nakal, kita pindahkan. Misalkan kita dengar, oh fulan sesat, perasaan dia itu adalah seorang dai yang mengajak kepada
kaum muslimin kok bisa tiba-tiba sesat. Kita nggak bisa telan langsung mentah-mentah siapapun orang tersebut, kecuali kesesatannya jelas di depan mata kita. Misalkan jelas dia sujud kepada kuburan, atau misalkan jelas-jelas dia berdoa kepada selain Allah, itu jelas, nggak perlu diperdebatkan, ya, nggak perlu diperdebatkan, kita nggak perlu mempromosikan dia juga. Tapi kalau misalnya fulan ini sesat, akidahnya nggak lurus, coba kita cari tahu apa sebabnya. Kalaupun itu coba kita cari tahu. Kalau misalnya belum jelas, ya sudah, apa, anggaplah orang tersebut adalah kita itu, maksudnya daripada kena syubhat, dalam arti ya udahlah, daripada ya ini mending cari yang lain yang lebih jelas, yang jelas-jelas dia itu mengajak kepada Al-Quran juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak untuk kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih lebih jelas, ya. Bahkan ya memang, karena memang itulah poin daripada berdakwah, ya. Kenapa kok di sini dikatakan fasik orang yang menyebarkan berita? Kita tahu kalau antum baca pemberitaan, baik itu online maupun di media cetak, pemberitaan itu akan diberitakan sesuai dengan kepentingan pemilik apanya, atau sesuai dengan kepentingan pemilik berita. Kalau ada istilahnya itu bukan berita kalau orang digigit anjing, tapi yang berita itu apa? Kalau ada anjing digigit orang, itu berita, benar nggak? Iya, memang seperti itu. Berita yang benar, berita yang isinya adalah fakta segala macam. Kalau itu nggak menjual, nggak akan diangkat. Tapi kalau udah digoreng udah segala macam, baru jadi berita tuh. Karena apa? Lebih menarik. Kalau bisa bikin orang-orang itu panas, bisa bikin orang-orang itu berantem, itu baru berita tuh. Gitu. Ya, sehingga kita tahu banyak sekali kaum muslimin yang terdampak daripada hoax atau berita-berita palsu. Wala'iyadu billah. Kemudian kita diperintahkan untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru, bukan malah diadu domba. Kemudian larangan mencela satu sama lain. Kemudian Allah menyebutkan perbedaan manusia dan bahwasanya tujuannya adalah untuk saling mengenal. Maksudnya apa? Di sini ada orang Jawa, ada orang Padang, ada orang Batak, ada orang Sunda, segala macam. Apa? Adalah untuk supaya kita itu saling mengenal satu dengan lainnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya Allah telah ciptakan kalian itu dari berupa laki dan perempuan. Ingat, ciptaan Allah itu laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Kalau yang diciptakan laki-laki dan laki-laki, kita tidak ada sekarang. Ya. Ada kata-kata bapak dan ibu. Bapak itu pasti laki-laki, ibu itu pasti perempuan. Bukan bapak itu perempuan yang jadi laki-laki, bukan ibu itu perempuan yang jadi laki-laki yang jadi perempuan, bukan. Tapi memang dari lahir dia berupa laki-laki, baru itu dia berhak jadi bapak. Orang yang lahir dari lahir sudah perempuan, itulah dia yang berhak jadi ibu. Ya. Bukan misalkan siapa namanya. Misalkan yang namanya aslinya Adam, tiba-tiba dia berperan jadi ibu, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau hewan pun punya, kalau hewan kasih akal sama Allah, pasti kan dia tidak laku bagian manusia. Ya. Cuma sekarang, subhanallah, ada orang justru membela dengan dalih apa, hak asasi manusia, membela orang-orang yang uh, melakukan pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Ya. Bahkan sudah benar, ya, sudah ada yang dilakukan oleh salah satu petinggi negara di satu negeri di Afrika, di satu negara di Afrika, dia memenjarakan semua orang yang teridentifikasi melakukan LGBT. Lalu dia bilang, kalian akan saya bebaskan dari penjara kalau salah satu di antara kalian bisa melahirkan. Nggak akan bisa sampai hari kiamat. Ya, nggak akan bisa sampai hari kiamat. Kecuali misalkan salah satunya laki-laki, tapi dia dulunya perempuan, nah itu merubah ciptaan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah jadikan kalian itu berkelompok-kelompok, berkaum-kaum atau bersuku-suku supaya saling mengenal. Allah jadikan ada sana suku yang berasal dari Batak, ada yang dari Papua. Bahkan di Papua pun sukunya banyak sekali. Di Jawa pun ada suku-suku lain misalnya. Supaya apa? Supaya kita tuh saling mengenal, supaya gitu saling mengenal dan mempelajari budaya satu dengan yang atau kebiasaan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya, dan bukan aib pernikahan antara satu suku dengan yang lainnya. Ya, kayak contohnya bapak saya Jawa, ibu saya Melayu. Nah, itu sah-sah saja. Yang mungkin antum juga sebagian besar seperti, atau banyak di antara antum ya seperti itu, ya. Dan itu semuanya tujuannya apa? Supaya manusia itu lebih bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah surat surat Qaf. Surat Qaf adalah surat Makkiyah berjumlah 45 ayat. Yang ini juga merupakan awal-awal daripada surat Mufassal, yaitu surat-surat yang memiliki ayat yang pendek-pendek.
Seperti surat Makkiyah lainnya, ini berisikan bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari diutusnya Rasulullah juga adanya hari kebangkitan. Ya, kemudian masih ada surat Ad-Dzariyat. Allah menyebutkan tentang bahwasanya ada malaikat di kanan dan kiri. Allah mengatakan atau menyatakan bahwasanya Allah yang menciptakan manusia dan Allah Maha tahu tentang semua yang dikerjakan oleh manusia. Bahkan apapun yang terbesit di kepala kita, Allah juga tahu. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu lebih daripada urat nadi manusia. Juga di sana ada malaikat yang tugasnya adalah mencatat amal manusia. Yang di kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Yang mana tidaklah satu kata pun terucap kecuali pasti ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir di sisi kita. Kemudian semua manusia akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Pasti semuanya akan meninggal meskipun ia selalu lari dari kematian. Pasti akan mati. Kayak 2 malam lalu dapat kabar duka salah satu murid saya di pesantren kelas 2 SMP ketika setelah sholat tarawih mau jemput temennya buat iktikaf ya. Ini bukannya berarti kita pengen cepat meninggal, kita yakin kita belum siap untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita iri, namun sejujurnya iri dengan cara anak ini atau santri ini meninggal karena meninggal dalam keadaan sedang berbuat baik atau akan berbuat kebaikan. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Kemudian agar kita selalu merasa diawasi dan memilih amal terbaik ya, semua yang dilakukan apa supaya kita itu selalu merasa diawasi. Ada namanya muraqabah ya. Kemudian juga kita itu bisa memilih mana yang terbaik supaya kita itu mengakhiri hidup kita juga dengan kebaikan. Supaya kita tuh lebih waspada, mau makan yang haram, aduh jangan ada yang lihat gitu kan. Allah yang Maha melihat. Kemudian ada surat Az-Zariyat. Ya, ini adalah bagian awalnya. Ini juga surat Makkiyah berjumlah 60 ayat. Kenapa namanya ada Az-Zariyat? Karena Allah memulai surat ini dengan sumpah atas sebagian hambanya atau makhluknya yaitu angin yang menerpa dengan kencang, yaitu kemudian awan yang membawa air hujan, kemudian kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, juga para malaikat yang membagi urusan manusia. Bahwasanya Allah menjanjikan kepada manusia atau apa yang Allah janjikan kepada manusia berupa datangnya kiamat itu benar dan pasti akan terjadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Insyaallah berikutnya kita akan masuk kepada juz yang ke-27 ya. Antum tolong istiqomah bismillah ya. Antum tolong istiqomah. Ustadznya di sini berusaha istiqomah juga 30 hari. Bismillah. Antum juga istiqomah untuk bisa mengikuti pelajaran ini. Ya, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan antum kalau misalnya ada pertanyaan selama waktu yang tidak jelas, silahkan sampaikan di sini misalkan kepada admin grup yang dijelaskan atau dimanapun saya bagikan link-linknya atau teman-teman bagikan linknya, silahkan tanyakan, sampaikan kepada saya. Kalau saya bisa menjawab, saya akan tanyakan. Kalau tidak, akan saya jawab. Kalau tidak, saya akan tunda jawabannya, akan saya jawab di lain waktu setelah saya bertanya kepada orang yang lebih paham. Kan memang urutannya seperti itu. Antum nggak tahu tanya kepada saya tahu tanya kepada guru-guru saya nggak tahu tanya kepada guru-gurunya, seterusnya seperti itu. Ya, memang agama kita adalah agama yang membudidayakan bertanya, bukan berdebat. Gitu ya. Nah, kami ucapkan jazakumullah khairan atas atas keistiqomahan antum, atas usaha antum semuanya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah, di dalam beramal saleh, dan juga di dalam menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa berada di bawah hidayah Allah Subhanahu di bawah naungan serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan kepada MC wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz Haris sudah menjelaskan tentang juz ke-26. Nah, kemudian pada teman-teman, semoga dengan tafsir Quran tadi kita mendapatkan ilmu yang berguna bagi kehidupan di dunia ini. Kemudian tinggal 4 hari, semoga teman-teman bisa istiqomah dalam ikut serta dalam kegiatan sunnah pada setiap hari Ramadan. Kemudian dari saya, apabila ada salah, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.